mahasiswa IAIN Jember dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan kelas D2 dengan nama saya sendiri Siti Harirotunisa, biasa dipanggil Nisa, akan menjelaskan tentang fikih jual beli yang sering juga disebut bab muamalah. Pengertian jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yang sudah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tiga rukun jual beli yang wajib kalian ketahui, yaitu yang pertama, satu, adanya pihak penjual dan pembeli. Rukun jual beli yang pertama yaitu adanya pihak dan melakukan transaksi jual beli atas sebuah barang. Untuk menjadi seorang penjual dan pembeli ada 3 syarat yang harus kalian penuhi, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli harus berakal. Penjual dan pembeli harus sama-sama berakal, tidak sah transaksi jual beli apabila penjual dan pembelinya adalah orang gila. Yang kedua, penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Secara hukum, anak-anak tidak sah melakukan jual beli dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan atau penganiayaan. Yang ketiga, penjual dan pembeli melakukan jual beli atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Biasanya hal ini terjadi kepada seseorang pembeli. Misalnya, ketika kamu pergi belanja dengan teman-temanmu, teman kamu memaksa kamu untuk membeli barang tertentu, padahal sebenarnya kamu tidak menyukai barang tersebut. Sehingga tidak terjadi transaksi seperti ini, maka jual beli yang dilakukan dinyatakan tidak sah. Yang kedua, objek jual beli. Setelah adanya penjual dan pembeli, rukun selanjutnya yaitu adanya objek yang dijual belikan, bisa berupa barang ataupun jasa. Dan ada 3 syarat objek jual beli dinyatakan sah. Yang pertama, jual beli harus suci dan tidak mengandung zat haram kecuali objek tersebut diketahui untuk keperluan darurat. Misalnya, untuk pengobatan sebuah penyakit seperti cacing, alkohol, dan sebagainya. Yang kedua, objek jual beli harus mempunyai nilai yang memberikan manfaat kepada pembeli. Yang selanjutnya, objek jual beli juga harus bisa disaksikan dan diserahkan. Jika objeknya berupa barang, maka barang tersebut bisa dilihat, diserahkan secara fisik. Jika objeknya berupa jasa, maka pembeli dapat merasakan manfaat dari sebuah jasa yang ditawarkan. Rukun yang ketiga adanya ijab dan qabul. Jika sudah ada pihak yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, barang atau jasa yang diperjualbelikan juga sudah terlihat dan dapat dirasakan secara saatnya melakukan ijab dan qabul. Jika pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Ijab dan qabul merupakan transaksi sebuah bukti serah terima objek yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Dan ada 2 macam ijab dan qabul. Ijab dan qabul hukmi dan ijab qabul hakiki. Yang pertama, ijab qabul hukmi. Ijab dan qabul hukmi yaitu adalah serah dan terima yang ditandai melalui sesuatu barang yang sesuai dengan ketentuan hukum suatu negara. Misalnya, ketika terjadi jual beli kendaraan bermotor, maka ijab dan qabulnya ditandai dengan surat bukti pemilikan BPKB. Yang kedua, ijab dan qabul hakiki. Ijab dan qabul hakiki yaitu surah terima jual beli yang dilakukan melalui perkara antara kedua pihak penjual dan pembeli. Misalnya, ketika kamu melakukan jual beli baju, maka seperti menyerahkan baju kepada pembeli, mengucapkan, "Saya jual baju ini." Kemudian pembeli mengambil baju tersebut mengatakan, "Saya beli baju ini." Namun, sebelumnya pembeli harus melakukan pembayaran atas baju yang dibelinya. Demikian, 3 rukun jual beli dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, baik ketika kamu menjadi seorang pembeli maupun penjual. Kamu harus memenuhi 3 rukun jual beli yang saya terangkan tadi.
Nama saya Firdatun Nasiha akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk jual beli. Bentuk-bentuk jual beli ini dibagi menjadi beberapa bentuk-bentuk jual beli bentuk-bentuk jual beli dari pertukaran. Ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah bentuk jual beli as-salam. Bentuk jual beli salam ini jual beli yang dilakukan dengan cara memesan. Misalnya kita memesan makanan, itu merupakan jual beli salam. Dan yang kedua adalah jual beli muqayyadah. Ini berarti barter, menukar barang dengan barang. Misalnya kita membeli sapu, menukarnya dengan apa gitu. Tapi harus seimbang antara barang dengan barangnya. Yang ketiga adalah jual beli mutlak. Ini berarti jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati. Yang keempat adalah jual beli alat tukar dengan alat tukar. Ini misalnya dirham. Dan yang kedua adalah bentuk jual beli berdasarkan hukum, dari tinjauan hukum. Ini dibagi menjadi 3. Jual beli sah. Jual beli sah ini merupakan jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Dan yang kedua adalah jual beli fasid. Ini berarti rusak. Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Dan yang ketiga ini dibagi menjadi 2 hukum. Yang pertama adalah jual beli haram dan hukumnya tidak sah, dan yang kedua adalah jual beli sah tetapi dilarang. Yang pertama adalah jual beli yang haram dan hukumnya tidak sah. Ini ada dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama, jual beli yang zatnya haram, najis. Misalnya kita menjual daging babi, itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan barang haram. Dan yang kedua adalah jual beli gharar. Jual beli gharar ini belum jelas, masih samar. Misalnya kita menjual mangga yang masih kecil-kecil, masih putik mangga, itu tidak diperbolehkan karena kita tidak mengetahui nanti kalau besar bentuknya bagaimana, zatnya bagaimana, dan kadarnya bagaimana. Dan yang ketiga adalah jual beli yang bersyarat. Dan yang keempat adalah jual beli yang menimbulkan kemudorotan. Dan yang kelima adalah jual beli muhaqolah, yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang. Dan yang keenam adalah jual beli muhadoroh, yakni menjual buah-buahan yang masih hijau. Yang kedua adalah jual beli sah tetapi dilarang. Ini ada 5. Yang pertama adalah jual beli yang masih dalam tawar-menawar, masih belum disepakati antara keduanya. Dan yang kedua adalah jual beli talaki ruban, yaitu jual beli dengan cara menghadang. Misalnya kita menghadang penjual gitu, yang penjual itu mau ke pasar. Sebelum ke pasar kita hadang, kita ingin membeli barang dagangannya. Sedangkan kita tidak mengetahui harga pasar itu berapa. Terus penjualnya juga belum mengetahui harga pasarnya di sana itu berapa. Ini tidak diketahui, jadi tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah ihtikar, memborong barang lalu ditimbun. Ini tidak diperbolehkan kecuali kita memborong barang langsung dijual kembali. Ini diperbolehkan. Jual beli barang rampasan atau barang curian. Misalnya kita ditawari seseorang untuk membeli barangnya, namun barangnya itu merupakan barang curian. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali kita tidak mengetahui. Tapi kan seharusnya kita tanya dulu, ini barangnya halal atau enggak. Dan yang kelima adalah jual beli i'anah, berarti jual beli kredit dengan sistem kredit. Misalnya kita menyicil gitu. Dalam jual beli ada khiyar. Khiyar merupakan memilih
boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua adalah khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar aibi. Khiyar majelis adalah keduanya masih dalam satu majelis, masih dalam satu tempat, memilih antara dua perkara itu. Dan yang kedua adalah khiyar syarat, ini meminta waktu untuk memilih. Misalnya kita pembeli meminta waktu 3 hari untuk memilih barang itu. Dan yang ketiga adalah khiyar aibi, kita boleh mengembalikan barang jika ada cacatnya. Sekarang adalah fikih kontemporer. Fikih kontemporer, bagaimana hukum jual beli online? Sebenarnya yang membedakan jual beli online dan jual beli yang tidak online itu bedanya dari akad. Akad ini sangat penting. Nah, dalam jual beli online ini kita menggunakan transaksi as-salam yang merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran disegerakan namun penyerahan barang menyusul. Kita boleh melakukan jual beli online selama produk yang dijualnya itu halal, kesucian barangnya itu jelas, dan kualitas barangnya itu sesuai harga dan barangnya itu sesuai, jujur. Misalnya kita menjadi